Guys, welcome back to my channel. Oke, dukung terus channel ini supaya bisa update terus tentang business tips, tech, tutorials, all anything useful tutorial gitu ya. Oke, kali ini gua akan sharing-sharing tentang bagaimana sih cara membuat sebuah pitch deck untuk startup kalian untuk bisa pitching gitu, untuk bisa tell to your investor. Kalau kalian tuh punya startup yang bagus gitu dari sisi bisnis, dari sisi impactful, dari sisi revenue models bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini gue dapatkan berdasarkan pengamatan gue setelah mengikuti acara Unicorn Battle Asia yang ini ya, yang baru saja tadi stream 8 jam yang lalu pada tanggal 20 ya, tanggal 19 Januari 2021. Nah, gua rekap semuanya dari startup-startup luar negeri yang luar biasa. Mereka melakukan pitching, jadi cuman dikasih batasan waktu cuman 3 menit gitu ya. Dan memang pada idealnya umumnya untuk pitch deck yang bagus itu adalah cukup 3 menit karena para judge atau para investor juga pasti akan melihat startup-startup yang lainnya dan tidak pasti akan membutuhkan waktu juga untuk mereka memikir jenis startup yang lain gitu. Jadi kalau kita ya kelamaan nanti dianggap tidak menyenangkan gitu ya. Nah, tidak menyenangkan. Oke. Jadi intinya di sini gue ngerangkum ada 9 hal yang harus diketahui tentang membuat pitch deck yang bagus ya, based on Unicorn Battle startup yang gue amati. Oke, yang pertama ada 9 hal. Number 1 is the introduction, tell to the world who you are. Jelas, kita harus memperkenalkan diri as a CEO, executive officer, di bidang apa, tell to the world, tapi harus mengenalkan with your own style, dengan gaya kalian sendiri ya. Itu nomor 1. Number 1, introduction, tell to the world who you are. Nomor 2, come up with the problem pain or pain first gitu ya. Pokoknya yang paling penting kalau kita buat pitch deck itu di halaman keduanya, pastikan kalian mencantumkan problem atau pain yang dihadapi si customer kalian ini dalam, kalian kan buat startup nih. Nah, pasti kan datang dari masalah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau membuat startup ini seperti kayak lagi skripsi gitu, ada come up with problem and you have a good solution for that, dan akhirnya bisalah jadi startup ini gitu. Nah, yang nomor 2 jelas come up with the problem first. Jadi kalian harus mencantumkan secara jelas tapi singkat gitu, jelas dan singkat apa yang jadi masalah, angkat masalah itu, apa yang jadi masalah pada startup yang mau kalian selesaikan. Yang ketiga adalah langsung tell, here's your unique solution. Apa yang menjadi keunikan dari solusi yang kamu tawarkan gitu ya. Yang keempat, business model pasti akan ditanya di hal keempat nih. Pasti explain where money come from. Jadi jelaskan bisnis modelnya seperti apa, revenue streamnya seperti apa, si uang itu bisa datang tuh dari mana gitu, bisnis model arus pendapatan kalian tuh harus dijelaskan sedetail mungkin tapi singkat ya, seperti apa. Traction your product yang nomor 5. Nah, explain how many users was joined to your startup or client that was partnership with you. Jadi jelaskan juga attraction atau sudah berapa ribu user yang telah join pada aplikasi kamu atau produk kamu gitu ya. Jelaskan juga kamu sudah mau partnership dengan siapa saja di luar sana gitu. Jelaskan sedetail mungkin tapi dengan singkat, waktu yang singkat dan bagus gitu. Jadi betul-betul bisa mempersuade, bisa merayu para judge atau para investor ini untuk bisa invest ke kamu gitu. Oke, yang keenam, tell your competitors some metrics between us, explain how unique you. Yang gak kalah penting juga yang nomor 6. Hal yang ke nomor 6 itu adalah menjelaskan kompetitor kalian tuh, startup kalian tuh siapa saja, disajikan dengan matriks gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya kalau misalnya startup ini gini. Nah, yang membuat unik dan paling terdepannya startup kalian tuh apa, dijelaskan juga dia menggunakan matriks. Yang ketujuh, explain about market size. Ini yang gak kalah pentingnya juga adalah
besaran market yang akan disegmentasikan, yang akan dimonopoli sama startup kalian tuh berapa nilainya gitu ya, berapa besarannya gitu. Nah, how many will potential gitu, seberapa banyak yang berpotensi untuk jadi customer dari produk startup kalian. Yang kedelapan, explain about your financial projection for 2021 for jadi betul-betul dijelaskan proyeksi finansial ke depannya, kalian tuh akan menghasilkan revenue sebesar ini di tahun ini. Nah, kalau mungkin di bagian tahapan ke-8 ini dijelaskan juga kalian tuh butuh dana berapa dalam hal mensukseskan startup kalian ini supaya bisa sampai IPO gitu, sampai exit gitu ya. Sampai investor kalian tuh keluar dari startup kalian, sudah berhenti lagi seeding, sudah berhenti lagi membimbing kalian dalam hal keuangan. Akhirnya si investor itu bisa memetik hasil dari startup kerja usaha kalian gitu, kan saling membantu gitu. Dan yang paling terakhir, the last but not least, is tell to the world your great team. Jelaskan tim kamu siapa, jelaskan CTO kamu siapa, CMO kamu siapa, dan jelaskan role model mereka, kemampuan dan skill mereka juga gitu dengan singkat. Oke, sekian tutorial singkat dari gua itu. Jadi ada 9 hal penting untuk membuat pitch deck yang baik. Semoga membantu. Tetap semangat para startup antusias.